Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Roti Gembala. Hari ini kita akan melanjutkan dari minggu lalu, ya, dari 1 Timotius 4 ayat 12 dengan tema besar yaitu stand out. Dan minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menjadi teladan di dalam perkataan. Dan hari ini kita akan belajar poin yang kedua yaitu menjadi teladan dalam tingkah laku. Sebelumnya, mari kita sama-sama baca dulu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Minggu lalu kita sudah belajar menjadi teladan di dalam perkataan. Dan hari ini kita akan belajar menjadi teladan di dalam tingkah laku atau perbuatan kita. Kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16 ini, kalau saya balik sedikit, di situ mereka, orang-orang itu melihat tingkah laku, perbuatan kita yang baik, sehingga akhirnya hidup kita memancarkan terang Bapa, dan Bapa di surga dipermuliakan. Simpelnya adalah lewat tingkah laku, lewat perbuatan baik kita, Bapa dipermuliakan. Nah, hal ini berbicara sama dengan menjadi teladan dalam perbuatan atau tingkah laku. Orang yang bisa menjadi teladan dalam tingkah lakunya, orang itu pasti akan memancarkan kemuliaan bagi Bapa. Ya, Matius 5 ayat 16 ini, kalau saya eksegese atau saya tarik artinya dalam terjemahan aslinya, di situ dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Itu ditulis dengan kata dari Yunani-nya, ditulis dengan hautos lampasato tutos himon, atau artinya di situ kita diberikan perintah supaya biarlah terang itu benar-benar nampak. Dan di situ ada kata pos himon. Pos itu artinya terang itu bukan berasal dari dalam diri kita sendiri secara langsung. Tetapi terang itu merupakan pantulan dari Allah. Sama seperti bulan itu tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri seperti matahari. Tetapi bulan itu memantulkan cahaya matahari. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan terang Tuhan itu, yang dikatakan hendaknya terangmu bercahaya, terang itu tidak berasal dari hidup kita secara pribadi langsung, tetapi itu merupakan pantulan dari terang Tuhan. Kenapa? Karena seseorang kalau dia itu bisa melakukan perbuatan baik, itu pasti ada campur tangan Roh Kudus atau campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya balik dari ayat Matius 5:16 ini, kita harus berbuat baik dulu. Kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Kita starting pointnya di sana. Kemudian lewat itu orang melihat. Ini poin keduanya di sini. Setelah kita berbuat baik, kita jadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan. Kemudian orang melihat itu. Setelah orang melihat itu, maka terang Tuhan dipantulkan melalui kehidupan kita. Dan setelah itu, Bapa dipermuliakan. Nah,
Di depan manusia, kata-kata di depan manusia, di depan orang, kalau kita baca di Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang atau di depan manusia itu memiliki arti. Yang namanya terang itu nggak bisa disembunyikan. Orang kalau berbuat teladan, menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatannya, maka orang itu pasti akan muncul, pasti stand out sendiri. Apalagi di dalam dunia yang gelap. Sedang mati lampu, listriknya padam, tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tiba-tiba ada orang menyalakan lilin. Lilin itu pasti akan stand out, dia akan muncul sendiri. Demikian juga kalau kita bisa jadi teladan dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Bapak Ibu Saudara, jadi ini adalah suatu hal yang nggak mudah untuk dilakukan juga. Karena untuk bisa menjadi teladan dalam perbuatan baik, dalam tingkah laku kita, itu perlu yang namanya pimpinan Roh Kudus dan kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Percuma kalau kita minta Roh Kudus pimpin, tapi kita tidak mau dipimpin, ya percuma. Tetapi perlu adanya kerjasama antara kita manusia dan Roh Kudus yang mimpin kita. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik itu secara konsisten. Mungkin kita bisa lakukan sekali, dua kali dengan kekuatan kita. Tetapi kita tidak akan pernah bisa konsisten. Terus-menerus itu tidak bisa. Tetapi kalau dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan, dengan kuasa dari Tuhan, itu membuat kita bisa konsisten menjadi teladan dalam perbuatan baik. Mungkin seringkali jatuh, bangun, oke, sekali, dua kali oke. Namanya manusia. Tetapi setelah itu kita tetap kembali lagi, konsisten lagi. Memiliki tingkah laku dan perbuatan yang baik. Makanya kemuliaan itu tidak muncul secara langsung dari kehidupan kita, tetapi merupakan pantulan dari Allah. Dari terang Allah itulah yang membuat cahayanya terpantulkan keluar dari hidup kita dan membuat Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah Tuhan izinkan mengalami sebuah kejadian. Jadi waktu tahun berapa ya, kurang lebih 10 tahun lalu lah, 2013-2014 mungkin ya, itu perusahaan di mana tempat saya bekerja sekarang, di pabrik saya yang di Bogor itu sedang masa transisi dari sistem yang manual ke computerized integrated system yang terintegrasi dan real time se-Indonesia. Jadi kalau hari ini ada sales masukin order dari Lampung misalnya, maka di saat yang sama setelah di-approve, maka order tersebut akan masuk ke sistem saya yang ada di Bogor. Karena distributor Lampung itu yang supply dari pabrik saya dari Bogor gitu. Real time. Nah, saat masa transisi itu tentunya kita ngomong database dan lain sebagainya pasti belum benar-benar bagus karena masih transisi dari manual ke computerized. Dan di tahun-tahun itu saat saya dan tim mulai memindahkan stok-stok ini, bahan baku dan lain sebagainya ke sistem dan sudah oke, di audit juga sudah oke, kemudian sudah berjalan, itu tahun 2000, pemindahan itu 2012 bulan April kayaknya, April atau Mei, itu sudah mulai jalan. Kemudian di tahun 2014, 2015, artinya sudah berjalan 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, Tuhan izinkan. Saya tidak tahu ini Tuhan mau nguji saya atau gimana. Jadi suatu ketika kami itu menemukan bahan baku yang ada di pabrik saya. Dan semua bahan baku itu terdata di dalam database sistem perusahaan. Saya itu menemukan 11 biji bahan baku itu. Dan itu di sistem bahan baku itu ada yang sudah statusnya sudah habis. Jadi sudah habis terpakai untuk produksi.
ada yang tidak ada di sistem bahan baku ini, ya. Jadi intinya adalah bahan baku ini tidak tercantum di sistem, atau di sistem tercantum tapi sudah beres, sudah habis, sudah terpakai semua. Itu ada 11 biji Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu tim saya yang bertanggung jawab untuk pegang raw material ini, bahan baku ini, dia ngomong, "Pak, ini ada 11 piece seperti ini." Saya bilang, "Ya udah cek di sistem." Di sistem sudah saya cek Pak, sudah cari semua, tidak ada. Artinya Pak, 11 bahan baku ini kalau Bapak mau ambil, Bapak jual, tidak ada yang tahu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, harga 11 piece itu kalau saya waktu itu saya jual, saya uangkan, saya bisa dapat uang kurang lebih 1 miliar. 1 miliar lebih bahkan. Bukan suatu nominal angka yang kecil. Mungkin kalau hari ini kelihatan lebih kecil, tapi waktu itu kelihatan besar banget, 1 miliar, kan begitu. Dan yang saya lakukan adalah, saya ngomong sama tim saya ini, saya bilang, "Nggak bisa. Kamu laporkan ke pusat, minta setiap bahan baku ini diberi identitas baru dan dimasukkan ke dalam sistem. Supaya menjadi stoknya kita." Tim saya bilang, "Loh ngapain Pak? Dijual loh, nggak ada yang tahu Pak." Saya bilang, "Iya, nggak ada yang tahu. Tapi Gusti Allah itu ngerti," saya bilang. "Tuhan itu tahu," saya bilang. Dan saya tidak lakukan itu. Dan akhirnya singkat cerita, bahan baku itu dilaporkan ke pusat, diberi identitas baru dan dimasukkan jadi stok saya di pabrik. Dari satu hal yang saya lakukan seperti itu, dampaknya besar. Dampaknya apa? Semua karyawan saya sampai hari ini mereka tidak ada yang berani. Yang namanya nyuri itu tidak berani. Karena apa? Tanpa disadari saya memberikan teladan bagi mereka. 1 miliar Bapak Ibu Saudara, bukan angka yang kecil. 1 miliar. Kalau itu saya ambil, nggak ada yang tahu. Sistem pun ngomong it's okay. Memang nggak ada di sistem. Tapi saya nggak lakukan itu. Itu menjadi teladan, dan itu membuat tim saya sampai hari ini, mereka ini respect banget sama saya. Dan mereka nggak berani, bukan nggak berani nyuri saya bilang. Mereka nggak mau juga melakukan hal seperti itu. Karena tanpa disadari, saya mengajarkan itu, saya memberikan contoh, memberikan teladan seperti itu dalam kehidupan mereka. Dan saya katakan ini bukan untuk sok-sokan atau gagah-gagahan, sombong-sombongan, karena saya bisa gitu, enggak. Saya yakin itu semua karena pertolongan Tuhan, karena pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak, siapa sih manusia di dunia ini dikasih uang 1 miliar nggak mau? Omong kosong lah, semua mau. Saya pun di hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau ngasih saya uang 1 miliar, saya terima kok, gitu loh. Tapi Tuhan yang membuat saya bisa, Roh Kudus yang memimpin saya, sehingga saya bisa melakukan itu. Dan sampai hari ini karyawan saya kalau ada butuh apa, mereka ada perlu barang dari pabrik atau apa, mereka ngomong ke saya. Mereka izin ke saya. Mereka tidak berani nyuri. Kenapa? Karena ada teladan. Inilah yang diperlukan. Kita harus bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Mungkin kadang-kala menggiurkan. Ya saya tidak ngerti, saat itu saya tidak tergiur sama sekali dengan uang 1 miliar lebih. Padahal kalau dipikir-pikir secara logika, secara manusia, 1 miliar itu uang yang cukup besar. Tapi saya tidak tergiur sama sekali. Karena saya tidak tergiur sama sekali itu, saya berani mengatakan itu bukan karena kekuatan saya. Itu semua karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan saya untuk saya bisa tidak melakukan itu. Dan dampaknya adalah karyawan-karyawan itu melihat, oh ternyata pimpinanku enggak kayak gitu ya. Oh ternyata di situ yang namanya terang Kristus itu terpantulkan, terpancarkan keluar. Sehingga Bapa dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang bukan suatu hal yang mudah
untuk kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku. Apalagi kita sebagai orang tua. Anak itu niru dari orang tua. Kalau orang tuanya perokok, 99% anaknya juga akan merokok. Kalau orang tuanya pemabuk, tiap malam pulang rumah mabuk gitu ya, nanti besar anaknya 99% juga pasti akan ikut jadi pemabuk. Kenapa? Karena dia melihat teladan yang seperti itu, maka dia lakukan itu, dia akan contoh seperti itu. Jadi hidup menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu perlu yang namanya Roh Kudus yang memimpin, memampukan kita. Sehingga terang itu akan muncul. Dan itu bukan terang kita, tetapi kita memantulkan, memancarkan terang yang bersumber daripada Allah. Kalau kita sadar seperti itu, maka kita akan mengerti bahwa, oh aku bisa seperti ini. Bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Bukan karena aku yang bisa, tapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang membuat aku jadi bisa. Makanya di ayat ini dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, karena kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, kita jadi teladan, maka kita akan stand out, kita akan menjadi orang yang muncul di permukaan yang berbeda dengan yang lain, dan memuliakan Bapamu di surga. Orang kalau sudah begitu dia menyadari seperti itu, dia akan tahu bahwa ini bukan karena aku. Ini semua karena Tuhan. Ini karena Tuhan yang memampukan. Ini karena Tuhan yang membuat, memimpin, mengajari, menguatkan untuk bisa seperti ini. Makanya orang yang seperti itu dia akan ngerti dengan sadar bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Yang dipantulkan lewat hidup kita. Tetapi dia akan dengan sadar dia ngomong, Tuhan, it's not about me, but it's all about you. Ini semua bukan tentang aku, tapi ini semua tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita diingatkan. Kita sama-sama belajar. Mari kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Saat kita bisa jadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kita, orang di sekitar kita ini pasti seneng deh sama kita. Pasti respect sama kita. Pasti hormat sama kita. Mereka nggak akan memandang rendah kita meskipun kita nggak punya duit, mungkin kita kalah kaya. Tapi kalau kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kita, orang lain pasti respect sama kita. Dan terang Tuhan terpancar melalui kehidupan kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau sudah kembali berikan kami kesempatan untuk kami belajar bagaimana kami menjadi teladan di dalam melakukan tingkah laku dan perbuatan kami dalam kehidupan kami. Itu hal yang sulit. Banyak godaan-godaan di luar sana yang membuat kami seringkali jatuh bangun di dalam hal tersebut. Oleh karena itu Bapak, kami perlu yang namanya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami, yang selalu memimpin kami, membawa kami setiap hari dalam langkah kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus, Kau pimpin setiap kami. Kau yang memampukan kami, supaya kami bisa menjadi teladan dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mau belajar, kami mau tunduk, kami mau memberikan Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, Tuhan dimanapun berada. Mereka yang mau berangkat sekolah, kerja, mau beraktivitas, biarlah Tuhan memberkati aktivitas mereka sepanjang hari ini. Mereka yang sedang terbaring karena sakit, biarlah kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka yang terbaik yang dari Tuhan. Bagi mereka yang merindukan keturunan ilahi, Tuhan berikan keturunan ilahi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dan biarlah rencana Tuhan yang terbaik yang selalu terjadi atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita
perlindungan penyertaan, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, mengiringi kami sepanjang hari ini, dan biar melalui tingkah laku dan perbuatan kami, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu mau dipimpin Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi teladan dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.